nama saya Jenny Kristi Bruginting dengan NIM 32133310007. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Definisi vulkanisme sendiri ialah sebuah gejala di dalam bumi sebagai akibat adanya aktivitas magma disebut vulkanisme. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya ada gejala vulkanisme. Vulkanisme yaitu peristiwa yang sehubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan-batuan dalam keadaan cair, serta sangat panas yang berada dalam perut bumi. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma dapat terbentuk gas padat dan cair. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke dalam litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya sebatas kulit bumi bagian dalam, dinamakan intruksi magma. Sedangkan penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Selanjutnya ada beberapa jenis intruksi magma. Yang pertama itu intruksi datar atau still atau lempeng intruksi, yaitu magma menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Yang kedua adalah lokolit, yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas, bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Yang ketiga ada gang atau korok, yaitu batuan hasil intruksi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan atau korok. Dan yang terakhir ada diaterma, adalah lubang atau pipa di antara dapur magma dan kepudan gunung berapi, bentuknya seperti silinder memanjang. Selanjutnya ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar permukaan bumi dan membentuk gunung api. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Ekstruksi magma dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada erupsi linier, yaitu magma keluar melalui retakan pada kulit bumi berbentuk kerucut gunung api. Misalnya gunung api Laki di Islandia dan deretan gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua ada erupsi sentral, yaitu magma yang keluar melalui lubang permukaan bumi dan membentuk gunung yang retakannya tersendiri. Misalnya Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km persegi. Dan yang terakhir ada erupsi areal, yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letakan magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga terbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas, misalnya Gunung Krakatau, Gunung Vericius, dan lain-lain. Magma bisa bergerak ke segala arah, bahkan bisa sampai ke permukaan bumi. Jika gerakan magma tetap di bawah permukaan bumi disebut intruksi magma, sedangkan magma yang bergerak dan mencapai ke permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Ekstruksi magma inilah yang menyebabkan gunung api disebut vulkan. Hal ini berarti intrusi magma tidak mencapai ke permukaan bumi. Mungkin hanya sebagian kecil intruksi magma yang bisa mencapai ke permukaan bumi. Namun yang perlu diingat bahwa intruksi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Balatoid adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Yang kedua adalah kolit, adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan di atasnya tetap rata. Keping intruksi atau seal adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Dan intruksi korok atau gang
Magma yang encer ini akan mengalir ke segala arah sehingga membentuk lereng sangat landai. Ini berarti gunung ini tidak menjulang tinggi tetapi melebar. Contohnya Gunung Manoa Loa dan Mauna Kea di Kepulauan Hawaii. Selanjutnya ada gunung api Mar. Gunung api ini terjadi akibat adanya letusan ekspansif, bahan yang dikeluarkan relatif sedikit karena sumber magmanya sangat dangkal dan sempit. Gunung api ini biasanya tidak tinggi dan terdiri dari timbunan bahan padat atau elflata di bekas kawahnya seperti sebuah cekungan yang kadang-kadang pesisir air dan tidak mustahil menjadi sebuah danau, misalnya Danau Kalaka di Lamongan dan Danau Eifel di Prancis. Kemudian ada gunung api Slarto. Gunung api ini terjadi akibat erupsi campuran antara eksplosif dan ekstruktif yang bergantian secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan lerengnya berlapis-lapis dan terdiri dari bermacam-macam batuan. Gunung api inilah yang sangat banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia, misalnya Gunung Merapi, Semeru, Merbabu, Kelub, dan lain-lain. Permasalahan vulkanisme. Pengaruh kegiatan vulkanisme selain yang menguntungkan tadi, ternyata bisa menimbulkan masalah, terutama terhadap lingkungan di sekitarnya. Gunung api khususnya saat meletus dapat membahayakan dan mengancam jiwa. Bahaya tersebut diantaranya: 1. Pada waktu letusan, semburan api dan pasir panas dapat merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, bahkan hewan di sekitar gunung api. Abu vulkanik yang bisa menyebar secara luas juga dapat mengganggu dan membahayakan penerbangan. Aliran lava dan lahar panas dapat merusak bangunan dan lahan pertanian yang dilaluinya. Yang kedua, gas beracun yang dikeluarkan pada saat erupsi dapat mengancam makhluk hidup termasuk manusia. Misalnya pada saat letusan kawah Timbangan dan Sinitra tahun 1979, sekitar 149 jiwa manusia meninggal